Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam munajatnya kepada Allah berkata, "Ya Allah, aku lihat begitu besarnya dosa-dosaku. Tapi ketika aku sandingkan dosa-dosaku yang besar itu dengan keampunanmu, ternyata keampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku." Begitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, ternyata banyak juga yang baru menemukan channel ini. Padahal sudah hampir 3 tahun. Alhamdulillah, tambah semangat. Baik, yuk kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah, Ustadz. Ustadz, tadi saya nonton berita di TV, udah lama juga nih nggak mantang-mantang nonton berita gitu. Tapi memang akhirnya ya gitu, jadi pesimis hidup kita, Ustadz. Beritanya korupsi, tawuran, pembunuhan, pinjol, belum lagi urusan pemerkosaan. Ya Allah. Iya sih, apalagi sekarang kalau WA grup. Aduh, ya ada yang tipu ini, tipu macem-macem. Dan kemudian ada orang-orang yang menyimpulkan bahwa ini tanda-tandanya dunia mau kiamat. Karena semuanya udah hancur. Bangsa hancur, negara hancur, dunia hancur, semua hancur. Masya Allah. Coba ya. Allah itu udah ngatur sedemikian rupa. Nggak ada manusia yang nggak buat salah. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu pasti pendosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang paling cepat bertaubat atas dosa-dosanya itu. Kalau Allah mau bikin manusia itu menjadi makhluk yang nggak punya dosa, yang selalu taat sama Allah, yang nggak pernah menentang Allah, yang nggak pernah ingkar dari semua perintah-perintahnya Allah, Allah nggak bakal nyiptain manusia. Allah udah ciptain namanya malaikat yang model kayak begitu. Yang model yang kayak begitu, yang taat terus, yang nggak pernah buat dosa, namanya malaikat. Yang buat dosa terus, namanya setan. Benar nggak? Yang bisa buat dosa terus tobat, buat baik dan ngajak orang yang buat salah jadi buat baik, ngangkat orang yang dari lembah ke dosa itu kemudian menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu namanya manusia. Manusia inilah yang diberi tugas oleh Allah 2 hal. Abdullah dan khalifatullah fil ard. Beda dengan jin. Kalau jin nggak ditugaskan Allah menjadi khalifatullah fil ard. Bagaimana jin? Jin nggak miara sapi, benar nggak? Maka nggak ada peternakan sapi, benar nggak? Dan sebagainya. Jadi manusia inilah yang diciptakan Allah sebagai, kalau dalam Al-Quran disebut watini wa zaitun wa turi sinin wa hazal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Karena kita buat dosa, kita taubat, kita buat baik, kita ngajak orang buat baik. Kita nggak kenal Rasulullah SAW, kita nggak pernah ketemu Rasulullah SAW, tapi kita cinta kepada Rasulullah SAW, sebagaimana cintanya para sahabat-sahabat. Kita nggak pernah ketemu Allah, kita nggak kenal Allah, tapi kita ngajakin orang semua untuk mendekat kepada Allah. Kita nggak tahu sorga kayak apa, belum pernah ke sorga, tapi kita ngajakin orang ramai-ramai ke sorga. Ini namanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi jangan pernah berharap, jangan pernah berpikir bahwa semua manusia itu tidak melakukan dosa. Jangan pernah berpikir bahwa dunia ini semua orang akan jadi orang yang taat. Semua orang akan jadi orang yang soleh, yang alim, yang taat, yang nggak pernah buat dosa. Nggak bisa. Ini sekarang ilmu tasawuf sedikit ya. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir bab 9, baca sendiri ya. Ini kita pengantar aja nih, bab 9 baca sendiri. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut bab 9 mengutip satu hadis dari Rasulullah SAW. Ini apa Rasulullah SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW. Ini kalau kalian tidak melakukan dosa apapun, kita nih suatu kaum nih, Rasulullah SAW,
kalau kalian kaum ini tidak melakukan dosa apapun, maka Allah akan mengganti kalian, memusnahkan kalian dan mengganti kalian dengan kaum yang berbuat dosa. Kemudian kaum yang berbuat dosa itu akan bertobat, meminta ampunannya Allah, dan Allah akan menerima taubatnya dan memberikan ampunannya. Hei, gelo gak? Gelo gak? Gelo gak? Nggak ada men rumusnya. Kalau kita taat semua sama Allah, nggak ada kekecauan di muka bumi, bagaimana kita bisa melakukan watawassabil haqqi watawassabil sabr? Benar nggak? Kalau kita semua jadi orang yang taat semua, bagaimana bisa ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah? Bagaimana kita bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Benar? Nggak bisa. Dunia ini emang kayak begini, benar nggak? Nah, ini yang disampaikan dalam kitab tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan, udah, itu adalah suatu keadaan yang nggak mungkin. Yang keadaan nggak buat dosa itu malaikat, gengnya, bukan manusia. Rasulullah SAW ulang lagi ya, Allah akan musnahkan, Allah akan gantikan kaum yang tidak pernah berbuat dosa itu dengan kaum yang berdosa. Kemudian kaum yang berdosa ini akan bertobat kepada Allah, minta ampunan dari Allah, maka Allah akan terima tobatnya dan mengampuni mereka semua. Dahsyat ya. Dalam kitab yang sama, masih bab 9. Tar dulu Ustaz. Ini bisa disalahartikan nih Ustaz. Maksudnya apa kita memang boleh berdosa? Ataukah kita boleh berdosa dengan sengaja atau sedikit-sedikit? Kita nggak boleh dosa. Jangan dibalik-balik ceritanya. Kita nggak boleh dosa. Ada aturannya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ada ilmu fikih, ada Quran, ada hadis yang menjelaskan pada kita, ini jalannya Allah, ini jalannya setan, udah diaturin. Kita mesti jalani. Kita nggak boleh buat dosa. Tapi Allah ingatkan pada kita, seberapapun kuatnya kita menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa, kita pasti buat dosa. Ini. Tadi kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i bukan kayak orang kita, bukan. Umur 9 tahun hafal Quran, dahsyat banget. Tapi dalam munajatnya kepada Allah, Imam Syafi'i mengatakan, wahai Allah, aku lihat begitu besarnya dosa-dosaku. Tapi kalau aku sandingkan besarnya dosa-dosaku itu dengan ampunanmu ya Allah, ternyata ampunanmu jauh lebih besar daripada dosa-dosaku. Nah, ini kan kalau nggak dijelasin, kalau pemahamannya keliru repot nih. Disangkain Imam Syafi'i buat dosa-dosa besar kan? Kagak men. Dalam ilmu tasawuf, itu kita lalai aja hati kita dalam tarikan napas, nggak ingat sama Allah, udah jadi dosa. Benar nggak? Jadi dosa itu sekedar. Umar bin Khattab radhiyallahu an, oke. Waktu itu ada orang sholat. Dalam sholatnya itu orang itu ngelirik burung bedara. Ada burung dara, dia ngelirik burung dara. Kata Umar bin Khattab kepada orang tersebut, ulangi sholatmu. Karena makhluk Allah yang cantik itu, yang indah itu telah mengalihkan perhatianmu dari yang menciptakan makhluk indah tersebut. Ini mah. Jadi dosa itu walaupun kita sekuat tenaga bagaimanapun kita ingin menghindari diri dari dosa, pasti kita buat dosa. Nggak mungkin enggak. Nabi Adam alaihissalam tinggalnya di sorga. Apa juga ada, hidup enak banget di sorga. Nggak usah capek-capek kerja kayak kita gini, nggak usah. Larangan cuma atu. Kagak boleh deketin pohon. Bener gak? Kita hidup ya Allah udah susah banget, bener gak? Stres, bayar cicilan ini, itu segala macam, duit nggak ada, rezeki sempit, berantem sama bini, segala macam, bener gak? Hidup udah susah, larangan banyak. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, bener gak? Lah kalau Nabi Adam aja yang hidupnya udah begitu nikmat di sorga, larangan cuma satu, tetap aja dilanggar. Apalagi kita, ya pastilah kita melanggar sana sini, bener gak? Dalam perjalanan hidup kita selalu membuat dosa. Oke, itu sebabnya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW, men. Dalam satu hari itu beliau istighfar tidak kurang dari 70 kali. Rasulullah SAW, coba. Ini adalah pelajaran buat kita semua. Jadi kita jangan pernah mengharapkan suatu keadaan di mana dunia ini tenang, damai, tentram, guyup. Enggak. Kita sekarang ambil lagi dalam kitabnya Syekh Ibnu Athaillah. At-Tanwir fi Isqati Tadbir ya. Bab 9. Ini ada lagi nih, masih di situ ya. Imam Athaillah menjelaskan sebuah kisah Syekh Abul Hasan. Ini seorang ulama sufi besar. Waktu itu datanglah seseorang kepada Syekh Abul Hasan. Orang ini menceritakan, ya Syekh, aku melihat di daerah ini kemungkaran dan kemaksiatan.
Ketika aku berjalan ke daerah itu, aku melihat lagi kemungkaran dan kemaksiatan. Aku jalan lagi tempat lain, aku lihat kemaksiatan dan kemungkaran. Ini udah kacau balau dunia, katanya. Melapor kepada Syekh Abdul Hasan. Semua orang kok menentang Allah begini, tidak taat baru gitu. Dia cerita. Maka apa jawaban Syekh Abdul Hasan terhadap orang ini? Ya fulan, kata Syekh Abdul Hasan. Kalau engkau mengharapkan agar semua manusia taat pada Allah. Kalau engkau mengharapkan agar semua manusia tidak ada yang menentang Allah. Tidak ada yang ingkar terhadap Allah. Maka sungguh engkau telah mengharapkan tidak munculnya sifat maaf dan ampunan Allah. Dan engkau tidak mengharapkan adanya syafaat dari Rasulullah SAW. Ini men. Salah satu namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Bagaimana kita bisa tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf kalau tidak kita terlibat pada dosa? Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW kalau kita tidak melakukan dosa? Benar. Bukan kita harus buat dosa, bukan, jangan dibalik-balik ceritanya nih. Kita harus sekuat tenaga menjaga diri agar tidak melakukan dosa. Tapi sekuat apapun kita berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa, kita pasti berbuat dosa. Dengan itulah Allah ingin mengenalkan salah satu asma'nya, namanya, salah satu sifatnya Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Dengan cara itu pula lah Rasulullah SAW ingin menyampaikan betapa berharganya, bernilainya syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam ilmu tasawuf juga kita sudah pernah menyampaikan waktu itu. Siapa-siapa yang memandang seorang pendosa dengan pandangan yang merendahkan, yang menjijikkan, maka orang itu lebih rendah derajatnya daripada orang yang berbuat dosa itu sendiri. Orang bisa buat maksiat, orang bisa buat dosa, tapi di dalam hatinya tetap masih ada iman, walaupun kadarnya berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Situasi, waktu, semua akan berbeda-beda. Tapi kita tidak boleh berputus asa dari ampunan dan rahmatnya Allah. Baik, David. Baik, paham Ustadz. Nah, kita jawab pertanyaan sahabat ya Ustadz. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus saya jadikan satu. Saya nggak terlalu ingat kata-kata, tapi kira-kira begini. Ustadz, saya bukan orang yang mempunyai rezeki bagus, tapi kalau saya dapat rezeki, saya selalu mainkan uang itu untuk judi. Iya. Bagaimana nih Ustadz katanya. Yang kedua Ustadz, sebenarnya musuh terberat kita adalah wanita Ustadz. Apalagi kalau sudah bergoyang di TikTok dan lain-lain. Waduh, jatuhnya bermaksiat terus Ustadz. Nah ini gini Ustadz. Ya, pertanyaan ini kalau kita hubungkan dengan manusia memang berdosa dalam tausiah kita kali ini gimana Ustadz? Ya, jadi ketika kita terdorong, udahlah nyari duitnya susah, benar gak? Habis itu dikasih rezeki sama Allah, kemudian rezekinya nggak banyak lagi dikit, kemudian kita pakai buat judi, benar gak? Udah ditolongin Allah biar dapat rezeki, rezekinya masih mampet, ente pakai buat judi. Nah hal-hal kayak gini kita langsung bertobat kepada Allah, meminta ampunan dari Allah tentang maksiat yang kita lakukan tersebut. Oke? Memang berjudi berdosa, iya. Tapi kita minta ampun. Yang pertama kita minta ampun kepada Allah atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua, jangan lupa minta tolong sama Allah. Agar diberikan kekuatan untuk keluar dari kebiasaan maksiat kita itu. Nah ini penting. Ingat gak di dalam tubuh kita kan ada nyawa sama ada ruh kan. Kita minta tolong sama Allah. Agar ruh kita dikuatkan untuk melawan nyawa kita. Agar kita bukan aja buat dosa kemudian bertobat minta ampun sama Allah. Ya itu satu hal, yes. Tapi lebih dari itu kita minta kepada Allah. Agar kita diberi kekuatan, ditolong oleh Allah. Agar bisa melepaskan diri terjauh dari melakukan dosa yang sama. Bahwa kita lakuin lagi, tobat lagi. Lakuin lagi, tobat lagi. Waktu itu seorang mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang berbuat dosa kemudian dia bertobat? Maka Rasulullah menjawab, maka Allah akan menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Orang itu bertanya lagi 2 kalinya, bagaimana kalau orang itu melakukan dosa itu lagi? Rasulullah SAW mengatakan, kemudian dia bertobat lagi.
Rasulullah SAW mengatakan Allah akan terima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. 3 kali ditanya, ya Rasulullah bagaimana kalau orang itu melakukan lagi dosa tersebut? Maka Rasulullah, kemudian dia bertobat. Maka Rasulullah SAW menjawab lagi, Allah akan terima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Ini udah 3 kali nanya, Rasulullah jawabannya sama terus. Maka orang itu bertanya, sampai kapan kayak begitu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sampai dia bosan melakukan dosa tersebut. Ini men. Udah, pokoknya buat judi, taubat, minta tolong sama Allah untuk dikeluarkan dari keadaan tersebut. Oke? Nonton TikTok, hasrat kita, nafsu kita bergejolak, ingin berzina misalnya. Bener gak? Udah, langsung kita minta maaf sama Allah, lalu minta tolong sama Allah. Wahai Allah, tolong aku. Keluarkan dari kebiasaan maksiat ini. Nah, dengan pertolongan Allah, insya Allah kita akan dikuatkan dan mampu keluar dari dorongan-dorongan untuk berbuat dosa tersebut. Jangan terlalu khawatir juga, karena dalam diri kita ini ada ruhnya Allah yang dititipkan Allah kepada diri kita. Jadi di dalam setiap manusia itu, siapapun dia, apapun agamanya, sebejat apapun dia, itu ada potensi untuk menjadi orang baik. Disinilah kita masuk kepada apa yang kita sampaikan, bahwa manusia-manusia itu tugasnya menjadi khalifatullah fil ard. Menarik orang, mengajak orang untuk kebaikan, mengajak orang untuk sama-sama masuk surga. Mengajak orang untuk bukan saja berbuat kebaikan untuk dirinya, tapi juga menyebarkan kebaikan untuk orang lain. Mendapatkan kebahagiaan bagi dirinya dengan amal-amal soleh dan keredoan yang ada dalam dirinya, tapi juga memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Ini yang namanya hidup tuh begitu, men. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa. Ini adalah doa yang dalam sebuah hadis qudsi disebutkan sebagai doa yang paling disukai Allah di dalam bulan Ramadan. Nah, ini doanya ini. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, Engkau itu maha pemaaf dan suka memaafkan orang-orang. Oleh karena itu maafkan kami Allah gitu. Nah, ini jadi kita faham betul lah. Jangan belagu, jangan sok suci. Sehebat apapun kita, setaat apapun kita, pasti kita akan melakukan suatu dosa. Oleh karena itu, kita harus sekuat mungkin, semampu kita menghindari dari dosa. Tapi kita juga tidak boleh merasa jumawa, merasa sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, sehingga menyebabkan kita kalau melihat orang berbuat dosa itu dengan perasaan yang jijik, perasaan yang memandang rendah orang yang berbuat dosa. Nggak boleh, men. Benar gak? Di selain pihak kita juga nggak boleh menganggap dosa itu menjadi sesuatu yang ringan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak dikatakan dosa kecil apabila dosa kecil itu dilakukan terus-menerus. Dosa kecil kok jadi kebiasaan, benar gak? Jadi inilah insya Allah kalau kita faham tentang apa itu manusia yang tadi kita sudah sampaikan, insya Allah kita bisa menjaga diri kita sebaik-baiknya di jalan Allah. Baik, David. Masya Allah, baik Ustadz. Kita memang makhluk penuh dosa, tapi kita harus tetap menjaga agar tidak melakukan dosa, apalagi disengaja. Dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.